Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan laporan proyek metode numerik dengan dosen pembimbing, yaitu Pak Hoirul Alim. Slide selanjutnya, di anggota kelompok kami ada Numarita dengan NIM F1C221016, yang kedua ada Ramadan F1C221019, yang ketiga ada M. Rizky Ramadan F1C221026, yang keempat ada Dea Arum Septriana F1C221033, yang kelima ada Hardi Albrar dengan F1C221048. Di makalah ini, di tugas proyek ini, kami akan menyajikan interpolasi dan penyebaran penyakit. Untuk perhitungan manual interpolasi akan dijelaskan oleh Dea. Baik, yang pertama ada perhitungan manual interpolasi. Nah, di sini kami menggunakan interpolasi polinom Lagrange derajat 3. Kasusnya adalah didapat dari situs web investing.com, sehingga kami akan mencari nilai saham Bank Sentral Asia dengan indeks IDX-nya BBCA. Lalu diambil nilai saham pada tanggal 6 sampai 11 November 2023, yang dimana harga saham tersebut diambil dari harga terakhir pada hari tersebut. Harga sahamnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pada tanggal 6, harga atau nilai saham ada Rp9.050. Pada tanggal 7, harga sahamnya Rp8.975. Pada tanggal 8, harga sahamnya Rp9.000. Pada tanggal 9, harga sahamnya Rp9.000. Dan pada tanggal 10, harga sahamnya Rp8.825. Nah, jika kita mengosongkan harga saham pada tanggal 8 November 2023, kita dapat mencari harga saham tersebut secara numerik dengan menggunakan metode interpolasi polinom Lagrange derajat 3. Penjelasannya sebagai berikut. Kita misalkan X-nya adalah tanggal dan Y-nya adalah harga atau nilai saham. Nah, sehingga untuk X-nya 6, maka Y-nya 9.050. Dan untuk X-nya 7, maka Y-nya 8.975. Lalu untuk yang 8-nya kita kosongkan, dan yang untuk X-nya 9, maka Y-nya 9.000, dan X-nya 10, maka Y-nya 8.825. Lalu kita akan mencari harga saham pada tanggal 8. Maka rumusnya adalah P38 sama dengan L08Y0 ditambah L18Y1 ditambah L28Y2 ditambah L38Y3. Nah, kita cari dulu L08-nya dengan rumus X dikurang X1 per X0 dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X0 dikurang X2 dikali X dikurang X3 per X0 dikurang X3. Sehingga dapat nilainya 8 dikurang 7 dibagi 6 dikurang 7 dikali 8 dikurang 9 dibagi 6 dikurang 9 dikali 8 dikurang 10 dibagi 6 kurang 10. Sama dengan min 1 per 1 dikali min 1 per min 3 dikali min 2 per min 4. Sama dengan min 2 per 12 atau min 1 per 6. Lalu kita cari lagi L18-nya dengan rumus
X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X2 dibagi X1 dikurang X2 dikali X dikurang X3 dibagi X1 dikurang X3. Maka nilainya adalah 8 dikurang 6 dibagi 7 kurang 6 dikali 8 dikurang 9 dibagi 7 kurang 9 dikali 8 dikurang 10 dibagi 7 kurang 10 sama dengan 2/1 dikali min 1 per min 2 dikali min 2 per min 3 sama dengan 4/6 atau 2/3. Lalu selanjutnya kita mencari L2 8-nya dengan rumus X dikurang X0 dibagi X2 dikurang X0 dikali X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1 dikali X dikurang X3 dibagi X2 dikurang X3. Maka nilainya adalah 8 kurang 6 per 9 kurang 6 dikali 8 kurang 7 per 9 kurang 7 dikali 8 kurang 10 dibagi 9 kurang 10 sama dengan 2/3 dikali 1/2 dikali min 2 per min 1 sama dengan min 4 per min 6 sama dengan 2/3. Lalu yang terakhir kita cari L3 8-nya. Sama dengan X dikurang X0 per X3 kurang X0 dikali X dikurang X1 per X3 dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X3 dikurang X2 sama dengan 8 kurang 6 per 10 kurang 6 dikali 8 kurang 7 per 10 kurang 7 dikali 8 kurang 9 per 10 kurang 9 sama dengan 2/4 dikali 1/3 dikali min 1/1 sama dengan min 2 per 12 atau min 1/6. Sehingga P38 sama dengan L08Y0 ditambah L18Y1 ditambah L28Y2 dan L38Y3 diperoleh min 1/6 dikali 9050 ditambah 2/3 dikali 8975 ditambah 2/3 dikali 9.000 ditambah 1/6 dikali 8.825. Sehingga didapat hasilnya adalah 9.400,17. Yaitu didapatlah solusi numeriknya. Berdasarkan data di awal tadi, telah kita ketahui nilai analitik atau harga saham sebenarnya pada tanggal 8 yaitu 9.000 dan solusi numeriknya adalah 9.400,17. Nah, oleh karena itu dapat diperoleh nilai errornya dengan rumus mutlak solusi sebenarnya dikurang solusi numerik, yaitu 9.000 dikurang 9.004,17 sama dengan mutlak min 4,17. Karena nilai mutlak itu selalu positif, maka hasilnya adalah 4,17. Jadi, dari perhitungan dengan menggunakan metode interpolasi Lagrange derajat 3 di atas, diperoleh solusi numeriknya adalah 9.004,17, sedangkan solusi sebenarnya adalah 9.000, sehingga nilai errornya adalah 4,17. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Harley Abrar. Kemudian akan menjelaskan perhitungan dengan software yaitu dengan menggunakan MATLAB. Oke, ini merupakan penggunaan menggunakan MATLAB di mana DIPS adalah menampilkan di sini menampilkan penggunaan interpolasi polinomial Lagrange derajat 3 sampai seterusnya. Kemudian X-nya itu buka kurung 6, 7, 9, 10 tutup kurung. Kemudian Y-nya buka kurung 9.050, 8.975, 9.000, 8.825. DIPS itu untuk menampilkan harga saham bank sentral. Kemudian Fprint itu buat memanggil tanggal harga saham rupiah. Masuk ke perhitungannya yaitu perkiraan harga saham pada tanggal 8 November 2023.
PX itu sama dengan 8 dan L sama dengan 0. For I sama dengan 1.2N. LI sama dengan 1 titik koma. For J sama dengan 1.2N titik koma. If J negasi sama dengan I titik koma. LI sama dengan LI bintang PX dikurang XJ dibagi per XI dikurang XJ. Kemudian N, maka hasilnya sama dengan sum buka kurung Y dot bintang L tutup kurung titik koma. Maka itu dips untuk menampilkan hasilnya dan Fprint buat memanggilnya. Maka hasilnya adalah maka muncul pada laman MATLAB yaitu perhitungan penggunaan interpolasi polinom Legre derajat 3. Dapat nilai Y dan X sama dengan nilai Y pada X sama dengan 5 dan Y sama dengan 9004,167. Kesimpulannya, dari metode interpolasi polinom Legre derajat 3 didapatkan perkiraan harga saham pada tanggal 8 November 2023 adalah 9004,167. Selanjutnya, untuk kasus penyebaran penyakit menggunakan metode Euler. Next. Next. Metode Euler merupakan salah satu metode numeris tertua yang dapat menyelesaikan persamaan diferensial dengan waktu diskrit. Diberikan persamaan diferensial biasa sebagai berikut. dy dx f kali xy, y0 sama dengan 00. Penerapan metode Euler dalam menyelesaikan persamaan satu di atas dimulai dengan menerapkan Dirac-Taylor. Sedangkan iterasi untuk menghitung nilai Yx tahap demi tahap dilakukan dengan rumus Yn plus 1 sama dengan Yn ditambah Hfxy. Dengan H menyatakan selang waktu atau delta T. Di sini kami mengambil model penyebaran penyakit TBC dengan 3 kompartemen yaitu SIR dengan mengamati suatu populasi yang berjumlah 100 orang. Di sini kami mengamati waktunya atau T-nya dalam satuan hari, sehingga dapat kami gambarkan diagram kompartemen dan menentukan model matematika atau persamaan diferensial serta mengerjakannya dengan metode Euler. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 tadi, maka model SIR-nya seperti gambar yang tertera. Next. Di mana ST merupakan kelompok individu yang rentan terhadap penyakit, yaitu orang yang belum terinfeksi dalam waktu T. IT merupakan kelompok individu yang terinfeksi dalam waktu T. RT merupakan kelompok individu yang sudah pernah terinfeksi dan sembuh dari penyakit tersebut dan bisa kembali ke rentan. Dari diagram kompartemen di atas didapat model matematika atau persamaan diferensial terhadap masing-masing kompartemen yaitu sebagai berikut. DSDT sama dengan mu R kurang beta SI, DIDT sama dengan beta SI kurang gamma I, DRDT sama dengan gamma I dikurang mu R. Di mana mu melambangkan laju perpindahan kompartemen dari R ke S atau yang sembuh kembali ke rentan. Beta melambangkan laju perpindahan kompartemen dari S ke I atau yang rentan menjadi terinfeksi. Gamma menyatakan laju perpindahan kompartemen dari I ke R atau yang terinfeksi menjadi sembuh atau meninggal. Asumsi dalam kasus ini yaitu tidak ada kematian alami dalam penyakit TBC.
Nah, dari model matematika DSDT, DIDT, DRDT, kita ganti menjadi bentuk F1, F2, dan F3 seperti yang sudah tertera di bawah ini. Nah, dengan menerapkan metode Euler untuk sistem persamaan tersebut akan diperoleh ST plus 1 sama dengan ST tambah HF1 dikali SIR, IT plus 1 sama dengan IT plus HF2 dikali SIR, RT plus 1 sama dengan RT plus HF3 kali SIR. Next. Sampel N sama dengan 100, S0-nya 90, I0 sama dengan 8, R0 sama dengan 2, beta sama dengan 0,02, mu sama dengan 0,005, gamma sama dengan 0,07, H sama dengan 0,3, dan T-nya sama dengan 30. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari nilai F1 sama dengan STIT, RT, dan begitu juga F2, F3-nya. Nah, untuk F1-nya itu kita masukkan mu R0 kurang beta S0 I0 sama dengan kita ganti nilai sesuai yang sudah kita tentukan tadi. Didapatlah hasilnya yaitu yang F1 sama dengan min 14,39 dan F2-nya hasilnya 13,84 dan F3-nya 0,55. Kemudian untuk langkah yang kedua, mencari nilai ST plus 1, IT plus 1, dan RT plus 1 yang baru dengan H 0,3. ST plus 1 sama dengan ST plus HF1 kali IT RT. Nah, kita ganti nilainya sesuai yang sudah ditentukan tadi, yaitu hasilnya 85,683 untuk yang IT plus 1, hasilnya 12,5152. Yang ketiga, yang RN plus 1, itu RT plus 1. Ya, hasilnya yaitu 2,165. Hitung hingga S30, I30, dan R30. Baiklah, selanjutnya akan digunakan penerapan dengan software. Di sini kami menggunakan software Python dengan scriptnya, yaitu yang pertama kita panggil dulu import numpy as np, kemudian kita panggil lagi import matplotlib.pyplot as plt, kemudian kita masukin, bisa next, kita masukin laju perpindahannya tadi diketahui adalah beta sama dengan 0,01, gamanya 0,07, mu-nya 0,005, dan n-nya sama dengan 100. Fungsi sistem persamaan diferensial yang kita ketahui tadi kita misalin sebagai ft, y, s-nya itu f1, i-nya itu f2, r-nya itu f3. SIR itu kita misalnya jadi sama dengan y, dsdt-nya sama dengan mu dikali r dikurang beta dikali s dikali i. DIDT-nya sama dengan beta dikali S dikali I dikurang gamma dikali I. DRDT-nya sama dengan gamma dikali I dikurang mu dikali R. Kemudian kita return DSDT, DIDT, dan DRDT. Kita ketahui juga kondisi atau nilai awalnya tadi yaitu I0-nya sama dengan 8, R0-nya sama dengan 2, S0-nya sama dengan N dikurang I0 dikurang R0, dan Y0-nya sama dengan S0, I0, dan R0. Waktu simulasinya yaitu T0 sama dengan 0, Tn sama dengan 30, dan N datanya sama dengan 100. Untuk mencari nilai T-nya, untuk T-nya yaitu NP lin space T0, Tn, N data, sedangkan nilai H-nya yaitu Tn per N data dikurang T0 dibagi N data. Untuk menyimpan hasil kita panggil result sama dengan NP dikali NP titik zeros gak kurung 2 kali N data, 3. Selanjutnya kita akan gunakan metode Euler yaitu result 0 sama dengan Y0 untuk I dalam range 1 sampai N data, Y pref-nya sama dengan result I kurang 1, DDT-nya yaitu FT I kurang 1, Y pref. Kemudian Y neo-nya sama dengan Y pref
J ditambah H dikali DI DT J. Untuk J range 3. Result I sama dengan Y yang baru, atau Y new. Untuk menampilkan hasil kita panggil plot hasil yaitu PLT figur 1, kemudian PLT titik plot T result untuk yang susceptible, kemudian yang kita buat untuk infected dan recovery. Kemudian ada PLT titik X label untuk waktu dan PLT titik Y label untuk populasi. Nah, tampak hasilnya jika sudah di-run akan keluar gambar atau plot seperti ini. Next. Kami juga menggunakan software Excel untuk menentukan hasilnya secara manual. Sehingga setelah dijalankan akan mendapatkan hasil akhirnya yaitu bisa next. Yaitu pada S sama dengan 3. S dalam S30-nya sama dengan 1,053, I30-nya yaitu 16,686 dan R30-nya yaitu 82,260. Next. Baiklah, adapun kesimpulan dari proyek kami yaitu solusi numerik dari penyelesaian model matematika terhadap penyebaran penyakit TBC dengan menggunakan bantuan software Excel dan Python didapat hasil di mana pada waktu atau hari ke-30 jumlah populasi dari kompartemen yang susceptible adalah 1,053, pada kompartemen infected yaitu 16,686 dan pada kompartemen recovery adalah 82,260. Hasil tersebut bisa kita lihat pada Excel di iterasi ke-100 dan plot atau gambar bisa kita amati perubahan selama rentang 30 hari pada software Python. Begitulah hasil dari proyek kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.